Benar, bangsa kita memang dijauhkan dari leluhurnya, agar kita tidak bisa mengenal lagi identitas kita, agar kita mudah dirubah identitasnya, agar kita tidak bisa mengenal para leluhurnya, juga terhadap sejarah-sejarahnya. Kita seolah-olah diputus, seolah-olah kita menjadi bangsa baru yang tidak mengenal budayanya. Mungkin melupakan, atau mungkin juga data-datanya sudah mereka ambil, atau juga artefak-artefak dan bangunan-bangunannya sudah dihancurkan. Lebih dari 26.000 naskah kuno atau manuskrip tulisan tangan asli Indonesia disimpan rapi di Belanda maupun Inggris. Dua negara Eropa itu memboyong naskah-naskah tersebut sejak menjajah Indonesia. Padahal, banyak di antara naskah-naskah tersebut karya adiluhung yang memiliki nilai sangat tinggi. Maka dari itu, kita kurang menghargai sejarah karena ketidaktahuan kita terhadap sejarah itu sendiri. Bahkan referensinya pun sudah tidak ada. Hilangnya rasa kepercayaan diri bangsa karena sudah tidak mengenal jati dirinya lagi. Kalau kita sudah mengenal jati diri, baru kita percaya kepada diri. Kalau sudah percaya kepada diri, baru mempunyai harga diri. Bagaimana kita bisa percaya kepada diri kalau kita tidak mengenal diri kita siapa? Ketika kita berbicara mengenai budaya, banyak orang lupa bahwa budaya adalah berdasarkan dari kata lama. Kata budaya tidak ditemukan di lontar, di batu, maupun prasasti. Yang ada adalah budayana. Yana berarti ajaran, dan Buddha adalah budi pekerti atau tata cara berperilaku. Maka budaya adalah ajaran berbudi pekerti. Makanya, apabila seseorang sudah tidak berbudaya, orang tersebut sudah tidak berbudi pekerti lagi. Kalau gamelan, karinding, kacapi, keris, kujang, pakaian, dan lain-lain, itu semua hanyalah seni, wilayah estetika, bukan ke arah perilakunya. Jadi, budaya bukanlah suatu kebiasaan masyarakat di suatu tempat, karena itu adalah sebuah tradisi. Sebenarnya, kita sudah mempunyai hitungan waktu sendiri. Produknya, yaitu kalaider. Kalaider adalah hitungan waktu atau yang kita tahu saat ini adalah kalender. Berasal dari dua kata, yaitu kala dan ider. Kala berarti waktu, dan ider berputar, yang berarti perhitungan atau perputaran waktu. Artinya, leluhur kita sudah mengenal tentang peradaban, sudah mengenal tentang astronomi dan astrologi. Itu berarti, sudah ada kebudayaan yang sangat tinggi sejak saat itu. Kita menyebutnya tahun Saka, atau 78 Masehi adalah 0 Saka. Itu adalah puncak pencerahan. Namun tragisnya, ketika produk itu sudah ada dan dibuatkan, kita hanya menganggap bahwa leluhur adalah primitif. Mengapa kita tidak tertarik? Padahal itu adalah keilmuan yang sangat hebat. Saka, baik dalam agama dan budaya manapun juga ada, dengan namanya masing-masing. Pada saat kita memakai kalender bangsa lain, kemudian diterapkan di dalam alam kehidupan kita, itu akan menimbulkan pro dan kontra nantinya. Sebagai contoh, adalah ketika menentukan hilal sebelum Idul Fitri. Stephen Oppenheimer mengatakan bahwa situs Gunung Padang adalah satu bentuk monumen atau bangunan yang dianggap tertua sampai saat ini. Tetapi tidak pernah muncul, tidak pernah ada rasa antusias dari masyarakatnya sendiri, bahkan sebuah kebanggaan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat besar. Mungkin kita tidak pernah merasa memiliki itu. Kita tidak pernah merasa itu adalah identitas kita, karena sudah dijauhkan tadi. Gunung Padang di Cianjur adalah situs megalitik yang sangat tua, hasil daya cipta leluhur bangsa Galuh Agung atau Nusantara. Mereka menempatkan dan menata Gunung Padang sebagai bangunan suci atau Sundapura, atau bangunan suci bangsa matahari. Istilah Padang berasal dari beberapa suku kata. Pa artinya tempat, Da berarti besar, gede, agung, atau raya, dan Hyang berarti eyang, moyang, atau biang, atau leluhur agung. Jadi, Padang berarti tempat agung para leluhur, atau boleh jadi maknanya adalah tempat para leluhur agung. Lebih kurang, maknanya adalah tempat leluhur bangsa matahari yang ditandai dengan adanya Pura Agung Gunung Parang
atau Pa, Ra, Hyang di Jatiluhur Purwakarta. Diduga, seluruh bentuk gerbang pura dan keraton Nusantara yang ada pada saat ini mengacu kepada bentuk dasar Gunung Parang di Jatiluhur Purwakarta. Gunung Padang merupakan perlambangan titik pusat cahaya matahari dalam posisi lingga, dengan didukung oleh lingkungan atau lingkar perbukitan yang mengelilingi Gunung Padang sebagai yoninya. Hal ini menunjukkan alasan, itu sebabnya Gunung Padang dibangun di tempat tersebut, jadi bukan secara acak ataupun tanpa perhitungan. Justru hal ini menunjukkan hasil survei para leluhur yang luar biasa dan sungguh-sungguh dalam menentukan letak bangunan suci. Boleh jadi, istilah Caang Padang atau terang menderang itu merupakan kata sandi atas pura matahari yang dengan sengaja disembunyikan agar tidak dihancurkan oleh musuh bebuyutan Keraton Galuh Agung. Maka dari itu, untuk memahami keberadaan situs Gunung Padang, kita tidak boleh hanya tertuju kepada objek situsnya saja. Sebab mustahil, para leluhur Galuh Agung terlepas dari konsep alam secara menyeluruh. Mereka sangat memuja alam sebagai lingkungan hidup yang harus selalu dihormati dan terjaga kesuciannya. Begitulah kebijakan para leluhur bangsa kita. Dan apabila kita membahas tentang wilayah Sunda, itu tidak hanya Jawa Barat. Jawa Barat yang kita ketahui saat ini hanyalah penyempitan wilayah. Wilayah Sunda terdiri dari Sundaland, yaitu suatu wilayah biogeografis di Asia Tenggara yang juga mengacu kepada sebuah daratan yang lebih luas dan pernah ada selama 2,6 juta tahun ketika permukaan air laut lebih rendah. Sunda Besar. Kepulauan Sunda Besar adalah sekumpulan atau gugusan pulau di Indonesia bagian barat yang meliputi Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, dan Sumatera. Gugusan ini secara politis terbagi antara Indonesia, Brunei, Malaysia, hingga Madagaskar. Sunda Kecil. Kepulauan Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil adalah gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat hingga Pulau Timur di sebelah timur.